Tahun 1974, sebuah tragedi mengerikan terjadi di rumah 112 Ocean Avenue. Di malam yang gelap, 6 orang anggota keluarga DeFeo ditemukan tewas di tempat tidur mereka. Seluruh korban ditembak dengan brutal. Pelakunya adalah Ronald DeFeo Jr., anak tertua dalam keluarga itu. Saat diinterogasi, Ronald mengaku bahwa suara-suara aneh di rumah itu yang membuatnya melakukan pembunuhan tersebut. Suara-suara itu datang setiap malam, berbisik di telinganya dan memerintahkannya untuk membunuh keluarganya. Tidak hanya itu, Ronald bahkan mengatakan bahwa sosok tak kasat mata muncul di hadapannya, memberikan instruksi yang tidak bisa ia abaikan. Setahun setelah pembantaian itu, keluarga Lutz George, Kathy, dan ketiga anak mereka membeli rumah tersebut dengan harga yang sangat murah. Pada awalnya rumah itu terasa sempurna, luas, megah, dan menawarkan kenyamanan. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Malam ketiga mereka di sana, George terbangun tiba-tiba pada pukul 3.15 dini hari, waktu yang sama ketika pembunuhan keluarga DeFeo terjadi. George merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dinginnya udara malam menusuk hingga ke tulang, meskipun pemanas di rumah itu menyala penuh. Beberapa hari kemudian, keluarga Lutz mulai merasakan perubahan aneh. George, yang sebelumnya adalah pria penuh semangat, perlahan-lahan mulai kehilangan energinya. Ia menjadi terobsesi dengan perapian, duduk di depannya selama berjam-jam tanpa alasan jelas. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dan ia selalu merasa ada sesuatu di belakangnya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun selalu hadir. Sementara itu, Kathy mengalami mimpi buruk yang mengerikan setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat keluarganya mati dengan cara yang sama seperti keluarga DeFeo. Saat ia terbangun, ia selalu menemukan bekas luka di tubuhnya, bekas cakaran di leher dan punggungnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyerangnya dalam tidurnya. Hal-hal aneh terus berlanjut. Suatu hari, Kathy sedang berada di dapur ketika ia mendengar suara dentingan keras dari ruang tamu. Ketika ia menghampiri, ia terkejut melihat jendela ruang tamu yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Lalu pandangannya tertuju pada dinding di sebelah jendela, ada darah segar yang mengalir di sana. Tapi saat George datang untuk memeriksa, darah itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Dan kemudian anak kecil bernama Missy, putri bungsu keluarga Lutz, yang mulai berbicara dengan temannya yang tidak terlihat. Ia menyebut sosok itu sebagai Jody, tapi yang mengejutkan, Jody bukanlah seorang anak kecil. Missy menggambarkannya sebagai makhluk menyeramkan berbentuk babi besar dengan mata merah menyala. Missy bahkan mengatakan bahwa Jody bisa terbang dan muncul di jendela kamarnya pada malam hari. Pada suatu malam, George mendengar suara keras di lantai atas, seolah-olah ada sesuatu yang menyeret barang-barang berat di sepanjang koridor. Ketika ia dan Kathy naik untuk memeriksa, mereka mendapati pintu kamar anak-anak mereka terkunci dari dalam. Namun saat pintu akhirnya berhasil dibuka, anak-anak mereka ditemukan sedang tertidur lelap. Tidak ada tanda-tanda apapun yang aneh di kamar itu, kecuali bau busuk yang memenuhi ruangan.
Tidak hanya itu, George mulai merasa ada yang terus-menerus menarik perhatiannya ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan rahasia di balik dinding yang dilapisi batu bata. Ruangan ini tidak ada di denah rumah dan baunya begitu menyengat, seperti darah busuk. George meyakini bahwa ruangan ini adalah sumber dari semua kejadian aneh yang menghantui mereka. Keluarga Lutz sudah tidak tahan lagi. Setelah pendeta yang mereka panggil melarikan diri dari rumah dengan ketakutan karena mendengar suara keras yang menyuruhnya pergi, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Pada malam terakhir mereka di rumah itu, kengerian mencapai puncaknya. Semua pintu rumah terbuka dan tertutup sendiri. Suara langkah kaki bergema dari seluruh sudut rumah, dan suhu ruangan turun hingga titik beku. George dan Kathy memutuskan untuk melarikan diri bersama anak-anak mereka. Mereka meninggalkan rumah itu dengan hanya membawa pakaian di tubuh mereka, tidak berani kembali untuk mengambil barang-barang mereka. Dalam sekejap, rumah itu kosong dan gelap, menyimpan semua rahasia mengerikan yang tak terungkapkan. Setelah mereka pergi, rumah itu menarik perhatian banyak penyelidik paranormal, termasuk pasangan terkenal Ed dan Lorraine Warren. Saat Lorraine memasuki rumah itu, ia langsung merasakan energi jahat yang sangat kuat. Ia menggambarkannya sebagai salah satu pengalaman paling menakutkan sepanjang karirnya. Menurutnya, ada kekuatan non-manusia yang menguasai rumah itu, sesuatu yang sangat tua dan sangat jahat. Rumah di Amityville ini masih berdiri hingga hari ini, meskipun telah beberapa kali berganti pemilik. Meskipun ada yang mengatakan mereka tidak merasakan apa-apa, sebagian orang tetap yakin bahwa rumah ini menyimpan kekuatan jahat yang tidak terlihat. Banyak orang yang menghindari rumah ini takut akan apa yang mungkin mereka temui di dalamnya. Jadi apakah kisah ini benar-benar nyata atau hanya sebuah rekayasa untuk sensasi? Fakta-fakta memang ada, namun misteri tetap terselubung di balik dinding rumah Amityville. Nah, cerita ini diangkat dari berbagai sumber, termasuk buku The Amityville Horror karya Jay Anson, serta laporan paranormal dari Ed dan Lorraine Warren. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.